orang yang meninggal. Apakah orang tua kita, saudara kita meninggal tapi punya tanggungan, Pak. Tanggungannya apa? Tanggungan dia pernah nggak puasa berapa hari. Nah ini Pak. Jadi dia punya tanggungan yang belum dibayar. Nah kita lihat Pak sekarang, ya. Kalau dia kelihatan setelah bulan Ramadan ya dia tidak mampu untuk mengkodoknya karena sakitnya menahun Pak, ya misalnya, maka tidak ada kewajiban kita sebagai walinya untuk mengganti apapun. Paham ya? Kalau memang dia tidak mampu Pak, dia punya kewajiban nih berapa hari tidak puasa atau sebulan tidak puasa, ya. Tetapi dia tidak mampu untuk mengkodoknya, ya, menggantinya karena memang sakitnya parah gitu ya, atau pikunnya parah, maka tidak ada kewajiban kita sebagai walinya, ya, kita sebagai anaknya tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Paham ya? Tapi kalau dia mampu untuk mengkodoknya, jadi misalnya begini Pak, dia sakit pada bulan Ramadan, ya. Ramadan sakit, kemudian setelah Ramadan dia bisa sembuh Pak, tapi berapa bulan kemudian dia meninggal, berarti dia punya tanggungan, benar ya? Tapi tanggungannya sebenarnya dia masih mampu untuk membayar Pak mengkodonya, ya. Maka di sini ada kewajiban kita Pak sebagai walinya nih. Yang pertama berpuasa atas nama si mayit. Atau, nah berarti kita bisa pilihan nih Pak. Ada kita berpuasa berapa hari yang dia tinggalkan oleh misalnya orang tua kita atau saudara kita. Nih pilihannya Pak, boleh berpuasa menggantikan berapa hari dia tidak puasa, atau memerintahkan orang lain untuk puasa atas nama si mayit, ya. Ada orang lain kita suruh untuk berpuasa menggantikan dia, ya biasanya saudara-saudara kita. Atau juga Pak, membayar fidyah 1 mud untuk 1 hari yang ditinggalkannya. Biasanya pilihannya yang terakhir Pak, yang nggak beratin kita semua. Ya, kita bayar 1 mud per hari yang dia tinggalkan, ya, seperti itu. Paham di sini Pak? Paham ya? Nah, fidyahnya gimana nih? Cara membayar fidyahnya, ya. Nah, kita kalau di dalam mazhab Syafi'i Pak, ya, memberi mud itu bahan makanan pokok mentah Pak. Ini dalam mazhab ya. Dalam mazhab kita memberi makanan pokok yang mentah. Berarti kalau misalnya 1 mud 0,675, maka kita kasih kepada fakir miskinnya itu berasnya Pak. Berarti bahan mentahnya. Nah, dalilnya dari asar dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, jika seorang yang sudah tua renta tidak mau berpuasa, maka wajib membayar makan setiap harinya dengan satu mud. Nah 1 mudnya ini dirubah nih ya Pak, bukan 600 gram ya, 675 gram, ya, atau 0,675 kilogram, sama aja Pak, ya, 0,675 gram atau 675 gram. Makanya patokan kita Pak, kalau 6,75 dikali 4 untuk 1 sok bayar zakat, berarti 2,7 kilogram. Ya, kalau 2,5 kilogram itu paling rendah dalam mazhab Imam Syafi'i dalam ukuran timbangannya. Jadi pilihannya kalau nanti Pak tertulis di Basnas, di tulisan itu cuma 2,5 Pak, itu paling rendah. Tapi kalau saya berpendapat lebih baik kita amannya minimal 2,7, ya, kalau mau kasih beras. Kalau saya secara pribadi lebih Pak, bisa 3 kg, nggak apa-apa dilebihkan. Khawatir salah, ya. Jadi pertimbangan dalam mazhab Imam Syafi'i 2,5, 2,7 sampai 3 kg. Kalau saya pilihannya yang paling tinggi Pak, yang 3 kg beras, ya, supaya aman. Boleh nggak Pak? Boleh, walaupun di situ tertulis 2,5 kg kita bayar 3 kg nggak ada masalah. Lebih aman Pak, lebih tenang Pak. Tapi saya tulis itu di grup RW 4, Pawan ngomel-ngomel.
Ngapain sih, sesuai aja dengan pemerintah. Ya Pak, kan ini pendapat, saran. Jangan sampai kurang. Ya, jangan sampai kurang. Khawatir kurang Pak. Kita cuma beda berapa gram aja, masa nggak bisa sih gitu loh. Yang paling aman 2,7 lah Pak. Ya, 2,7 itu lebih aman lah. Kalau 2,5 khawatir Pak. Khawatir kurang Pak. Ya, mendingan 2,7 lah, aman lah ukurannya. Nah itu Pak. Ya. Nah, kemudian ada juga pendapat lain. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah emang berbeda pendapat dengan 3 mazhab ya Pak. Nah, dia membolehkan dengan porsi makan, 1 porsi makanan siap saji. Nah, kita pilihannya mana Pak? Boleh dua-duanya. Kita nggak, apakah kita terikat dengan mazhab Imam Syafi'i hanya bahan mentah Pak? Tidak Pak. Kita lihat kondisi sekarang ya Pak. Ya mungkin kondisi dulu beda dengan kondisi sekarang. Kalau bisa jadi orang miskin itu untuk masaknya juga nggak punya uang masalahnya, ya kan? Maka kita lebih baik pakai lauk Pak. Ya kalau 0,675 kg berarti berapa tuh? Kira-kira ya sekitar hampir ya 20.000 lah. 20.000 makanan Pak. Kasih ke orang miskin, makanan siap saji, kasih ke orang miskin. Ingat ya, tujuannya hanya dialokasikan untuk fakir miskin Pak. Siapa fakir miskin Pak? Iya Pak, orang fakir miskin itu yang nggak punya pendapatan tetap, ya, atau hidupnya di bawah UMR, itu sudah dikatakan